Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang logika dan algoritma. Bagaimana pada pembahasan pada pertemuan ini, pertemuan 2, yaitu tentang pengantar logika dan algoritma. Untuk tidak banyak waktu, saya lanjut aja langsung ke materinya. Nah, di sini apa sih tujuan mahasiswa belajar tentang logika dan algoritma? Yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, si mahasiswa mampu mengenal dan mendefinisikan logika dan algoritma. Nah, diharapkan kepada mahasiswa yang lagi mengambil mata kuliah tentang logika dan algoritma, diharapkan mampu mengenal dan mendefinisikan apa itu logika, apa itu algoritma. Lalu poin yang kedua, si mahasiswa diharapkan mampu mengenal ciri-ciri dari algoritma yang baik. Nah, ini ciri-ciri, berarti karakter dari algoritma itu sendiri, bagaimana bentuk-bentuknya atau gimana ciri-cirinya dari algoritma yang baik. Poin yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengenal perbedaan dari algoritma, program, dan bahasa pemrograman. Jadi di sini nanti akan kita bahas di dalam tujuan atau di dalam materi logika dan algoritma itu, diharapkan si mahasiswa mampu mengenal perbedaan. Apa sih yang dikatakan algoritma itu? Bagaimana perbedaannya dengan program dan bahasa pemrograman? Nah, kita sering mendengar program atau bahasa pemrograman, pasti ada perbedaannya. Jadi inilah tujuan yang diharapkan kepada mahasiswa setelah belajar tentang logika dan algoritma. Kita lanjut. Nah, di sini saya akan masuk ke definisi logika dan logika terlebih dahulu. Nah, di mana logika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah kata logos. Mana kata logos itu artinya ilmu. Kalau ilmu, saya rasa setiap manusia diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kalau ilmu itu tinggal kita bagaimana memanfaatkannya, gimana kita menggunakannya, apakah itu bisa berarti dalam hidup kita dan berarti bagi orang banyak. Itu tergantung pada diri masing-masing, bagaimana mengembangkan suatu ilmu. Jadi logika itu sendiri itu berasal dari kata Yunani, yaitu logos, di mana artinya logos artinya ilmu. Sedangkan definisi dari logika yaitu ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Itu logika. Kalau kata logika ini sering kita dengar di mana-mana ini. Kalau seandainya kita ada marah sama seseorang, kita pasti bilang seperti, gimana kamu gunakan logikamu. Nah, itu ya. Jadi di sini yaitu logika, itu ilmu yang mengajarkan cara berpikir. Gimana kita berpikir, gimana kita memikirkan sesuatu untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Jadi di dalam logika itu sendiri kita diajarkan bagaimana cara berpikir dalam menyelesaikan sesuatu untuk mendapatkan suatu hasil dari yang kita lakukan. Itu yang dikatakan logika. Definisi lain dari kata logika yaitu memberikan suatu prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir nyata. Diharapkan kepada kita atau kepada mahasiswa memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir nyata. Nah, ini lebih ke teknologinya, bagaimana kita memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti atau langkah-langkah yang harus dijalani ya, untuk yang lebih real atau lebih nyata. Definisi lain dari logika adalah sesuatu yang masuk akal dan dimengerti. Nah, kalau kita buat suatu
ada kita punya yang masuk akal. Kita menyampaikan sesuatu pendapat itu termasuk logika. Tapi yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh orang lain, bisa masuk akal, bisa dimengerti, bisa dinalar. Jangan nanti kita membuat suatu logika kita sendiri, tetapi tidak dimengerti oleh orang lain, tidak masuk akal dengan orang lain. Jadi di sini dikatakan logika itu sendiri bisa diterima, masuk akal, dan dimengerti. Itu adalah definisi dari kata logika itu sendiri. Lanjut kita ke materi berikutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke definisi algoritma. Nah, sebelum kita masuk ke definisi algoritma, perlu saya sampaikan bahwasannya kata algoritma itu sendiri diambil dari nama ilmuwan, yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi pada tahun 780 sampai 846 Masehi. Itu asal dari kata algoritma itu sendiri. Sedangkan definisinya adalah urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi kata algoritma itu sendiri itu definisinya adalah urutan suatu penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Berarti ada langkah-langkah yang harus diikuti. Dia disusun secara sistematis, sudah diarahkan, sudah ditata. Ada poin-poin yang harus dilakukan, yang sudah ditetapkan dengan menggunakan bahasa yang logis. Jadi di sini menggunakan bahasa yang memang masuk akal, cara berpikir yang masuk akal untuk menyelesaikan masalah, memecahkan masalah. Itu adalah definisi dari algoritma. Definisi lain dari algoritma itu sendiri, suatu proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam proses pemecahan masalah, terutama pada bidang teknologi. Nah, ini nanti kita kasih contoh ini, bagaimana proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam proses pemecahan masalah, terutama pada bidang teknologi. Ini kalau kita sekarang berbicara teknologi, itu tidak terlepas ya sekarang ya. Semua serba teknologi. Melakukan apa saja, kita menggunakan teknologi. Kita ingin menghubungi atau melakukan pengiriman surat secara elektronik, itu sudah teknologi. Kita pengennya mendapatkan tujuan di mana lokasi seseorang, itu menggunakan teknologi. Di sini nanti dikatakan definisi proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti. Nah, ada aturan-aturan yang harus dilewati dalam proses pemecahan masalah, terutama pada bidang teknologinya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Fungsi dari algoritma itu sendiri ada beberapa poin. Nah, yang pertama, algoritma dapat memperkecil suatu kesalahan atau error dalam pemrograman. Dari fungsi dari algoritma memberikan ya kepada si programmer untuk memperkecil kesalahan dalam membuat suatu program. Di sini dikatakan agar algoritma dapat menjalankan segala sesuatu secara otomatis sesuai rumus atau instruksi yang sudah ditentukan. Jadi kalau sudah ada algoritma, berarti dijalankan secara otomatis sesuai rumus atau instruksi atau perintah yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, suatu algoritma juga membantu programmer mencari kesalahan dari program yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi algoritma juga bisa membantu mengoreksi kesalahan dari program atau aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya. Mana ada algoritmanya, ada satu program yang sudah jadi dan sudah dipakai. Nah, dengan ada algoritma dilakukanlah pengujian terhadap program. Dia mencari kesalahan. Nah, dari kesalahan di situ dia bisa
dilakukan perbaikan terhadap program atau aplikasi tadi. Itu maksudnya. Itu poin kedua. Nah, kita masuk pada poin ketiga, definisi fungsi dari algoritma. Algoritma membuat penulisan kode dalam sebuah program menjadi lebih efisien. Harapkan di sini algoritma membuat penulisan kode dalam sebuah program menjadi lebih efisien. Jadi kalau kita sudah masuk di programnya, berarti kita akan masuk di sistemnya. Dan dengan adanya algoritma, jadi dengan ada step-stepnya atau instruksi yang langkah-langkah yang dilalui, dengan dia memberikan kepada kebutuhan dalam menyelesaikan atau membuat suatu program menjadi lebih efisien. Oke, kita lanjutkan ke poin berikutnya, fungsi dari algoritma. Nah, algoritma itu sendiri, definisi yang keempat ya, algoritma membantu sebuah program atau aplikasi menjadi ringkas dan berukuran kecil. Jadi dengan ada algoritma, dia bisa memperkecil sesuatu yang besar ya, menjadi lebih ringkas pengerjaannya. Dan ada algoritma. Nah, poin kelima yaitu adalah algoritma membantu pembuatan program menjadi lebih terstruktur dan logis. Nah, dengan ada algoritma itu membantu si program lebih terstruktur. Di sini berarti langkah-langkahnya dan masuk akal. Nah, di sini ada contoh algoritma itu bagaimana membuat mie goreng. Nah, kalau kita teringat goreng ini pasti lapar ini. Kita beli ya mie instan seperti ini. Pasti di belakangnya ada cara membuatnya. Dari langkah yang dilakukan awal sampai akhir. Nah, itu yang dikatakan adalah algoritma membuat mie goreng. Itu termasuk algoritma langkah-langkah. Jadi sehingga nanti dari mie yang masih belum masak sampai sudah masak, itu ada langkah-langkahnya sampai bisa dihidangkan. Itu yang dikatakan algoritma. Nah, di sini ada karakteristik algoritma atau dikatakan ciri-ciri dari sebuah algoritma yang baik. Jadi di sini ada beberapa sekitar 6 poin yang menjadi karakteristik algoritma yang baik. Yang pertama, jelas, tidak ambigu, dan instruksi yang ditulis langsung bisa dipahami dan tidak membuat orang salah mengertinya. Jadi ciri-ciri yang pertama, jelas dan tidak ambigu. Jadi kalau ambigu kan membuat orang tidak mengerti ya, mungkin orang bisa salah paham dengan arti. Jadi di sini dikatakan jelas dan tidak ambigu. Semua perintah yang ditulis itu bisa dipahami, bisa masuk akal dan tidak membuat orang salah mengertikannya. Itu poin pertama, ciri-ciri dari algoritma. Poin yang kedua itu punya input yang jelas. Nah, ini kalau kita berbicara input, yaitu tentang data. Jadi kalau kita punya data atau kita memerlukan data, kita harus dulu biasanya riset atau melakukan analisa dulu terhadap algoritma yang akan kita buat. Dengan ada data yang jelas, maka ada algoritma yang jelas nanti. Oke, yang ketiga punya output yang jelas. Jelas ini hasil dari algoritma juga memerlukan atau ditentukannya dengan jelas. Apa sih hasilnya yang dicapai? Seperti apa hasilnya? Itu yang dikatakan punya output yang jelas. Nah, poin keempat, finite atau terbatas. Suatu algoritma memiliki langkah-langkah yang terbatas. Ini tidak memastikan algoritma secepat mungkin menghasilkan output yang diinginkan. Ini untuk memastikan algoritma secepat menghasilkan output yang diinginkan. Jadi dengan ada algoritma yang memiliki pembatas tidak melebar, dia menghasilkan output atau hasil atau informasi yang kita. Nah, poin kelima yaitu feasible atau mungkin dieksekusi. Nah, di sini algoritma tidak boleh mengandung komponen yang tidak universal. Jadi di dalam sebuah algoritma tersebut tidak boleh mengandung komponen yang tidak universal. Harus mengandung ya
komponen-komponen yang memang umum digunakan supaya orang lain pun bisa dimengerti dan bagian dari teknologi masa depan. Jadi jangan dipikirkan hanya untuk saat ini, kita juga bisa memikirkan masa kedepannya. Contohnya ini algoritma ini nanti bisa nggak digunakan sampai 2100 gitu, itu harus kita pikirkan juga. Nah, tujuannya agar algoritma bisa menjalankan tugasnya dengan mudah tanpa ada hambatan. Ada batasannya juga algoritma di sini dijalankan sesuai dengan fungsinya tanpa hambatan. Sedangkan ciri yang keenam, tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Algoritma harus ditulis dengan instruksi sederhana hingga bisa ditulis ulang dengan bahasa pemrograman apa. Nah, di sini dikatakan sebuah algoritma yang baik tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Jadi istilahnya gini, jika ada algoritma A, maka bisa diimplementasikan ke beberapa bahasa pemrograman. Jadi tidak tergantung hanya di bahasa pemrograman satu saja, tapi dia bisa masuk di bahasa pemrograman yang lain. Karena kan kalau kita lihat bahasa pemrograman itu kan berbeda-beda ya. Diharapkan si algoritma ini bisa masuk ke berbagai bahasa pemrograman yang ada. Itu maksudnya tadi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah struktur dari suatu algoritma. Jadi ada 3 bagian yang menjadi struktur dari algoritma sendiri, yaitu runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Runtunan atau sequence yaitu instruksi yang dikerjakan secara berurutan. Jadi ada urutannya yang harus dilakukan, ya, ada step-step yang harus dilalui. Itu yang dikatakan runtunan. Lalu yang poin kedua yaitu pemilihan atau selection. Instruksi yang dikerjakan pada suatu persyaratan tertentu. Kita bisa dikatakan dengan kondisi suatu tertentu. Contohnya seperti ketika kita ya kan, kita lagi gak enak badan. Nah, ada beberapa kondisi yang harus kita lakukan. Nah, kondisinya kita lagi sakit. Jadi ada beberapa yang diberikan alternatif kepada kita, ya, pilihan kepada kita. Banyak, istirahat total dulu di rumah, atau berobat ke rumah sakit, ke klinik. Nah, atau pilihan ketiga, beli obat saja di apotek lalu istirahat. Nah, itu adalah pilihan yang diberikan kepada kita, ya, ketika kita dalam kondisi tidak kurang sehat. Tuh, contoh dari pemilihan seleksi. Jadi kalau kita masuk di bahasa pemrograman nanti dikenal dengan perintah if atau case atau switch. Jadi kita akan masuk di sana. Poin ketiga yaitu pengulangan atau repetition. Instruksi yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari aja sudah ada kerjaan yang selalu kita lakukan berulang-ulang setiap hari. Ini apa? Makan, minum, ketika lapar makan, ketika haus minum, ketika ngantuk tidur. Itu kan secara berulang-ulang dalam kehidupan hari. Ini juga berlaku di algoritma. Pada pemrogram dikenal dengan perintah for, while, repeat, dan do while. Jadi ada beberapa nanti yang menjadi proses pengulangan atau repetition di dalam suatu. Itu adalah struktur dari algoritma tersebut terbagi 3 bagian. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk di bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Yang pertama, kumpulan beberapa perintah yang bermakna, berstruktur tertentu atau sintaks yang dapat dimengerti oleh komputer yang berguna dalam menyelesaikan sesuatu. Jadi bahasa pemrograman di sini dikatakan kumpulan beberapa perintah yang bermakna. Berarti perintah beberapa kumpulan. Berarti bukan hanya satu perintah ya. Berarti ada beberapa. Jadi dikumpulkanlah itu. Jadi dijadikan suatu yang berguna
dalam menyelesaikan suatu masalah. Ini nanti akan masuk di bagian coding program. Kita masuk di bahasa pemrograman, nanti kita akan mengenal kata sintaks atau coding program di sana. Oke, poin yang kedua yang menjadi definisi yang kedua, yaitu sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Jadi ada bahasa pemrograman itu sendiri, yaitu sebuah instruksi standar, perintah standar untuk memerintahkan komputer. Hey komputer, kerjakan ini. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita ada naskah kita mau print, nah, kita melakukan perintah di sana, yang mana melakukan perintah print, mana nanti hasil yang kita ketikkan di ketikan maka bisa ditampilkan dengan cara ada outputnya seperti hasilnya cetakan. Itu adalah definisi dari bahasa pemrograman sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bahasa pemrograman. Masih banyak lagi sih dari sini selain ini ya. Contohnya ada bahasa Pascal, ada bahasa Java, ada bahasa C++, ada bahasa C, ada bahasa C Sharp atau C#. Ada juga pemrograman visual, ada juga pemrograman PHP. Nah, jadi masih banyak lagi selain ini yang menjadi contoh-contoh dari bahasa pemrograman seperti Python. Masih banyak lagi di sana yang menjadi contoh-contoh atau pemrograman yang sering digunakan oleh seorang programmer ya. Jadi bahasa pemrograman ini sih tentunya tergantung minat dia menggunakan yang mana saja. Pascal bisa Java dan lain. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih fungsi dari bahasa pemrograman itu sendiri? Fungsi yang pertama adalah, atau fungsinya adalah memerintahkan komputer itu sendiri untuk mengelola data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Jadi fungsi yang pertama itu adalah memerintahkan suatu komputer dalam mengelola data sesuai dengan alur yang kita inginkan dengan cara yang sudah kita buat. Itu adalah fungsi dari bahasa pemrograman. Lalu apa sih hasil yang dicapai dari bahasa pemrograman tersebut? Yaitu adalah keluarannya atau hasil dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Nah, aplikasi atau program atau seperti semacam kalau kita ada punya smartphone, ada aplikasi di sana, contohnya seperti ada aplikasi kontak. Aplikasi kontak itu berasal dari bahasa pemrograman. Membuat aplikasi kontak atau membuat aplikasi contohnya Instagram itu berasal dari bahasa pemrograman. Awalnya dari sana. Awalnya dari mana lagi? Dari logika dan algoritma. Awalnya dari mana? Yaitu awalnya dari logika algoritma. Lalu masuk di bahasa pemrograman. Hasilnya apa? Yaitu adalah sebuah program atau aplikasi yang dikatakan fungsi hasil dari bahasa pemrograman. Nah, kita masuk di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh hasil dari bahasa pemrograman tersebut, yaitu program atau aplikasi yang sering kita jumpai atau sering kita gunakan saat ini. Itu sepertinya kalau kita belanja di swalayan atau di minimarket, mereka kan punya sistem di sana. Sistem yang mereka gunakan itu sendiri itu berasal dari bahasa pemrograman. Itu terserah bahasa pemrograman apa yang mereka gunakan, itu asalnya dari sana. Lalu ada Traveloka. Nah, Traveloka itu kalau kita berpergian ya, kita memesan tiket pesawat atau semacamnya yang lainnya, memesan hotel, ada Traveloka bisa. Nah, Traveloka itu sebuah aplikasi hasil dari bahasa. Ada Gojek yang sering kita gunakan sekarang, Grab, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Kalau sesuatu aplikasi yang kita gunakan itu berasal dari bahasa pemrograman, yang tentunya harus belajar juga bahasa pemrogramannya. Dan kita tentukan mau pilih yang mana, di mana. Contohnya menggunakan Pascal.
atau menggunakan visual atau menggunakan PHP, masih banyak lagi. Nah, jadi itu tergantung minat seseorang yang belajar tentang bahasa pemrograman. Nah, itu saja yang menjadi pengantar dari logika dan algoritma. Jadi inilah yang menjadi kajian atau materi tentang pengantar logika. Kita sudah mengenal tadi apa tujuan, apa itu logika, apa itu algoritma, lalu fungsi algoritma itu seperti apa, lalu contohnya sebagaimana contohnya algoritma itu sendiri, dan sudah ditunjukkan juga. Lalu karakternya algoritma yang baik itu seperti apa, nah, sudah dijelaskan juga. Lalu bagaimana struktur dari algoritma itu sendiri. Jadi baru yang berikutnya yaitu tentang bahasa pemrograman. Jadi sudah jelaskan juga apa itu bahasa pemrograman, seperti apa hasilnya, sudah di inilah hasil atau contoh dari bahasa pemrograman. Lalu yang ini adalah bagian bahasa atau fungsi dari bahasa pemrograman dan hasilnya. Lalu inilah contoh hasil akhir dari bahasa pemrograman. Mungkin itu sekian aja tentang materi kita tentang logika atau pengantar logika dan algoritma. Jika ada kekurangan, silakan di komen aja di bawah. Sekian.